Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Eni Lydia Khairunisa dengan NIM 001, mahasiswa semester 4, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari UIN Salatiga. Baik, ada yang berpendapat bahwasanya Al-Quran dan sains itu bertentangan atau tidak sejalan. Padahal di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam, seperti penciptaan manusia, langit, bumi, petir, hujan, hewan, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengetahui ayat-ayat apa saja yang membahas tentang sains di dalam Al-Quran, saya akan membahas tentang salah satu kitab tafsir dengan corak sains yang berjudul Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah dari Imam Zaghlul An-Najjar, Mesir. Bagaimana isi kitabnya? Mari kita bahas. Siapakah Imam Zaghlul An-Najjar? Zaghlul An-Najjar adalah salah satu ulama dari Mesir yang lahir pada tahun 1933 Masehi. Beliau terkenal sebagai ilmuwan geologi yang berasal dari Mesir. Pendidikan terakhir beliau ditempuh di Universitas Kairo, Mesir, dan juga salah satu universitas yang ada di Inggris. Beliau adalah seorang profesor dan juga ketua dari Kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah yang ada di Mesir. Sejak kecil, beliau sudah tertarik dengan alam semesta dan bumi. Nah, beliau pernah berpesan bahwasannya setiap fenomena alam yang terjadi di bumi adalah pesan Tuhan untuk manusia agar dipelajari dengan hati dan akal. Alasan beliau menulis kitab tafsir ini adalah untuk membuktikan bahwasannya Al-Quran itu berhubungan erat dengan sains. Ibarat kata, Al-Quran adalah sumber dan sains adalah kuncinya. Jadi, kita perlu mempelajari sains untuk memahami ayat-ayat sains yang ada di dalam Al-Quran. Serta beliau ingin membuktikan bahwasannya Al-Quran ini tidak pernah ketinggalan zaman. Serta beliau juga ingin mengajak kita untuk mempelajari kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran dengan akal dan juga iman, yang mana juga membuktikan kepada orang-orang yang masih ragu bahwa Al-Quran dan sains itu bertentangan. Jadi, kitab tafsir ini ditulis dengan pendekatan tematik dengan corak maudhu'i, yaitu hanya menyertakan ayat-ayat yang ingin dibahas saja di dalam kitab tafsir ini. Dan beliau, Imam Zaghlul An-Najjar, memilih ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan alam semesta atau fenomena alam. Kemudian, beliau memberikan penjelasan yang sesuai dengan data, teori, dan juga ilustrasi ilmiah, yang mana membuat kitab tafsir ini menjadi semakin menarik untuk dipelajari. Pendekatan yang dilakukan oleh Imam Zaghlul An-Najjar dalam kitab tafsir ini tidak merubah atau menggantikan kitab tafsir klasik, tetapi ini adalah cara baru untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Ada banyak sekali orang yang kagum dengan kitab tafsir ini, karena kitab tafsir ini adalah salah satu kitab tafsir pertama yang ditulis menggunakan pendekatan sains murni, yang mana pada saat itu masih jarang sekali ulama tafsir menulis kitabnya dengan pendekatan ini. Nah, ada yang kagum, ada pula yang ragu dengan kitab tafsir ini. Mengapa? Yang pertama yaitu karena sains kan sifatnya belum pasti atau bisa berubah-ubah. Sedangkan ada juga yang meragukan kerelevanan dari kitab tafsir ini dengan zaman.
Meskipun demikian, kitab tafsir ini telah memberikan kita banyak sekali pelajaran tentang memahami Al-Quran lebih luas dan juga mengenal kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Allah berfirman bahwasannya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kitab tafsir ini juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan dari kitab tafsir ini adalah yaitu tadi diragukan kerelevanannya karena ilmu sains itu bisa berubah-ubah. Kemudian yang menjadi kelebihan atau keunikan dari kitab tafsir ini adalah disertakannya gambar-gambar ilmiah atau ilustrasi ilmiah di dalam kitab tafsir tersebut dan juga disertakan pula teori-teori ilmiah dari bahasa asing selain bahasa sains yang ada di Al-Quran. Nah, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir karya Zaglul An-Najjar. Jadi, kitab tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah karya Imam Zaglul An-Najjar ini bukan hanya sekedar kitab tafsir biasa atau bacaan ilmiah biasa, tetapi dari kitab tafsir ini kita dapat merenungkan bahwasannya langit yang kita tatap setiap hari adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran atau pesan dari Tuhan. Dan dari kitab tafsir ini menyadarkan kita bahwasannya kebesaran Allah itu sungguh luar biasa. Karena sains adalah bahasa dan Al-Quran adalah sumbernya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.